masalah serius di tengah masyarakat kita. Bahkan kekerasan kerap kali dihalalkan atas nama perbedaan suku, agama, dan ras. Kondisi ini tentunya mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang merasa prihatin dan gelisah atas kondisi masyarakat kita yang belum bisa menerima perbedaan adalah Hanung Bramantyo. Dan Hanung mencoba menuturkan keprihatinan dan kegelisahannya lewat film. Nama Hanung Bramantyo mulai mencuat di panggung perfilman tanah air pada tahun 2005. Hanung terpilih sebagai sutradara terbaik dalam Festival Film Indonesia untuk film berjudul Brownie. Nama Hanung kian berkibar pada FFI 2007. Hanung kembali menyabet predikat sutradara terbaik dalam film arahannya Get Married. Hanung pun terus berkarya. Belakangan film Hanung banyak mengundang kontroversi. Sebut saja film-film perempuan berkalung sorban, Sang Pencerah, dan Tanda Tanya. Tak hanya film layar lebar, Hanung pun memproduksi film pendek. Terakhir, Hanung menggarap film bertajuk Romi Yuli dari Cikesik. Film berdurasi 43 menit ini terinspirasi kasus penyerangan warga Ahmadiyah di Cikesik, Banten, 6 Februari 2011. Film itu dari puisinya Pak Denny C.A, dari satu kumpulan puisi atas nama cinta. Dari atas nama cinta itu ada 5 puisi, dan salah satunya adalah Romi Julia di Cikesik. Saya sih melihat terlepas dari karya sastranya yang menurut saya biasa gitu kan, penulisannya juga biasa gitu kan, tetapi saya melihat spirit, saya melihat apa message yang di situ, pesan dari atas nama cinta itu klop dengan sejalan dengan visi misi saya gitu kan. Seperti drama tragedi karya William Shakespeare, Romeo and Juliet, Cinta Kasih Romat dan Juleha, tokoh utama film Romi dan Yuli dari Cikesik, dipaksa berpisah. Kisah cinta mereka tak bisa berlanjut gara-gara perbedaan paham agama. Dia ikhlas, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dan dia juga kan. Dia Hanung menggarap film pendek ini dari sudut pandang korban. Tampak jelas Hanung berempati kepada warga penganut Ahmadiyah yang telah difatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan saya punya yayasan namanya Bingkai Foundation gitu, yang memang bergerak pada kampanye anti kekerasan apapun, atas nama agama, atas nama suku, atas nama ras gitu kan. Dan juga yayasan itu bergerak mengembalikan kepada masyarakat kita yang Pancasila, ya kan. Nah, karena itu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya. Jadi saya pikir sejalan ya dengan dengan misi-misi dari puisinya dari Pak Denny C.A itu. Karena itu pada saat Pak Denny menawarkan untuk mengangkat ini menjadi sebuah short film gitu kan, saya merasa bahwa misi visinya sama, bahwa saya menggunakan naskah puisinya secara plek-plekan ke film itu tergantung dari kebebasan saya menafsir dari puisi tersebut. Kalau memang puisinya itu lebih pas divisualisasikan dengan gambar gitu kan, dihadirkan dengan gambar dibandingkan dengan dibaca gitu kan,
ya saya akan tampilkan dengan gambar. Saya pikir gambar itu lebih kuat gitu kan dibandingkan dengan dibacakan. Karena itu sebenarnya saya merombak banyak dari puisi. Dalam film-film terakhirnya, Hanung selalu menuangkan kegelisahannya. Saya lahir dari keluarga Muslim, gitu kan. Tetapi saya dari kecil memang berada dalam lingkungan yang memang sudah beragam. Tetangga saya di depan rumah saya itu Kristen, ibu saya Cina, bapak saya Jawa, ibu saya memang kebetulan mualaf. Tapi saudara-saudara ibu saya itu Cina dan Kristen. Dan saya lahir memang di dalam lingkup yang memang sudah beragam di situ. Perbedaan itu sudah jadi hal yang biasa gitu. Tetapi sekarang tiba-tiba kenapa berbeda itu menjadi persoalan kan itu. Ya itu yang membuat saya akhirnya gelisah gitu kan. Kenapa pada saat reformasi seperti ini, ya kan di tengah situasi Indonesia sudah berubah dari orde yang sangat represif, orde baru kemudian menjadi orde yang terbuka sekali di sini, justru malah terjadi intimidasi, ya kan, intimidasi hanya karena kita berbeda. Dibesarkan dalam keluarga yang berbeda latar belakang etnis dan kepercayaan, namun keluarganya senantiasa hidup harmonis. Karena itu Hanung kini merasa miris ketika perbedaan paham, kepercayaan maupun etnis sering dipersoalkan. Kondisi semakin parah ketika aparat tak punya wibawa untuk mengatasi masalah perbedaan paham, agama dan kepercayaan. Perbedaan menjadi kontroversi dan berujung pada aksi main hakim sendiri. Ya, nggak berbeda dengan Anda. Buat saya, Anda adalah orang yang melakukan tindakan keji, gitu kan. Misalnya, Anda seorang lesbian, Anda seorang homo, gitu kan. Tapi kan kemudian saya tidak boleh menindak Anda, memukul Anda, hanya karena Anda mungkin saya anggap sebagai kafir, gitu kan. Saya anggap sebagai orang yang tidak berbudaya, tidak beragama karena homo, seperti itu. Akhirnya kemudian saya mukul, gitu kan. Jadi, akhirnya hukum, aparat itu tidak melindungi Anda, tapi melindungi saya, ya akan mensupport saya gitu. Nah itu kan sudah hal yang buat saya merasakan. Hanung kemudian mencoba menangkap berbagai fenomena di tengah masyarakat ke dalam film. Medium yang saya pakai yaitu film, kemudian ada tema yang saya rasa pas untuk menyuarakan kegelisahan saya, dan saya membuat bahwa kemudian masyarakat menilai dan kemudian mendiskusikan dan akhirnya kemudian menjadikan itu sebuah wacana kontroversial, itu sudah hak hak masyarakat, bukan hak saya. Berbagai judul film telah diciptakan Hanung Bramantyo. Dalam setiap filmnya, Hanung selalu memilih genre drama. Ya, karena saya memang merasa bahwa kita punya negara ini tuh punya potensi drama, menggali drama yang cukup kuat dari cita-cita sekitarnya gitu loh. Artinya mestinya kita bisa membuat sebuah cerita-cerita, baik itu buat televisi maupun buat layar lebar, dengan cerita drama-drama yang luar biasa yang ada di sekeliling kita. Karena materinya itu banyak, bicara tentang apa, cinta yang seperti apa, kita punya semuanya, baik mau cinta yang berbeda suku karena kita banyak suku gitu kan, mau cinta yang beda agama karena kita juga multi religi di situ. Artinya memang drama menjadi satu-satunya jawaban atas kegelisahan kita terhadap, kekhawatiran kita terhadap perkembangan film dan televisi kita. Kembali aja ke drama. Konsisten di jalur drama tak lantas membuat film-film Hanung lepas dari serbuan kontroversi. Film Tanda Tanya yang bercerita tentang intoleransi di Indonesia bahkan menuai kecaman Front Pembela Islam. Namun, protes FPI dianggapnya angin lalu. Sebenarnya kontroversi itu memang menjadi bagian dari sebuah tayangan film gitu. Artinya film saya seperti Ayat Cinta itu juga mengundang kontroversi. Sekalipun itu yang nonton juga
banyak, ada 3,8 juta penonton yang menonton, tapi itu adalah kontroversi di situ. Saya pikir kalau memang kita harus menghindar dari kontroversi, nggak usah bikin apa-apa, tinggal di rumah saja, nggak usah. Buat saya, apapun yang kita lakukan, apalagi sebuah karya-karya budaya gitu kan, itu selalu ada kontroversi, karena ada yang suka dan ada yang tidak suka, dan itu buat saya wajar.